sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar. Yang pertama itu adalah kondisi pasar saat ini. Casing AirPod menjadi salah satu fashion item untuk melengkapi kebutuhan AirPod kita, untuk melindunginya dari benturan atau tidak sengajaan jatuh. Jadi casing AirPod itu menjadi bagian dari fashion saat ini, dan saat ini masyarakat mencari desain casing AirPod itu yang unik dan menarik. Untuk kondisi di masa yang akan datang dan juga estimasinya di masa yang akan mendatang pun, masyarakat juga ingin desain itu yang menarik, bermotif contohnya, dan tidak lupa dengan desain-desain yang unik juga. Dan untuk estimasi untuk harganya sangat bervariasi, dan sekarang itu bisa dijual online maupun offline. Yang kedua itu ada aspek pemasaran. Itu ada STP, segmenting, post targeting, dan positioning. Untuk segmenting produk case AirPod ini adalah targetnya semua masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas, dari remaja hingga dewasa. Untuk targeting itu mahasiswa atau dosen, dan masyarakat umum dari kalangan remaja hingga dewasa. Untuk positioning untuk produk kita adalah produk yang memanfaatkan limbah plastik dengan kombinasi kain perca dan juga hiasan-hiasan untuk menambah keestetikan produk casing AirPod kita. Untuk bauran pemasarannya itu produk-produk kita itu casing AirPod yang berbahan dari limbah plastik dan juga kain perca. Dan harganya itu cukup terjangkau, hanya 30 ribuan saja. Untuk promosi kita ada offline dan juga online. Untuk tempatnya kita fokus distribusi di Kudus dan juga memanfaatkan e-commerce untuk online. Yang pertama mengenai aspek teknis. Aspek teknis di sini ada 3 poin. Yang pertama lokasi, luas produksi, dan layout. Untuk lokasinya sendiri ini produk AirBud Case ini masih diproduksi di rumah, dikarenakan dengan produk AirBud ini kan masih kecil, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menyewa atau membeli ruko yang nantinya akan menjadi tempat untuk produk AirBud Case ini. Yang kedua luas produksi. Untuk luas produksi di sini produk AirBud Case ini 200 unit, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memproduksi lagi, dan itu pun disesuaikan dengan jumlah permintaan. Yang ketiga mengenai layout. Untuk layoutnya sendiri dikarenakan memang produk AirBud Case ini masih di rumah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menyewa toko. Nah, layout sendiri ini ketika memang kita menyewa toko itu akan disesuaikan lagi sesuai dengan lokasi dan ukuran dari toko tersebut. Di sini saya akan menunjukkan layout yang ada di rumah untuk produksi AirBud Case ini. Nah, di sini ada pemilihan bahan baku, ada pembuatan pola, pemotongan, penjahitan, perangkaian, quality control, pengemasan, dan penempatan barang setelah jadi. Aspek manajemen. Untuk aspek manajemen di sini ada struktur organisasi, yang kedua ada jadwal kegiatan. Untuk struktur organisasinya ini karena memang kita hanya 3 orang. Yang pertama ada Mbak Retno itu sebagai manajer utama, yang kedua sebagai saya itu manajer produksi dan manajer pemasaran, dan Mbak Naila itu sebagai manajer keuangannya dan operasionalnya. Begitu. Adapun jadwal dari kegiatan dan pembagian job desk di perusahaan kami yang di AirBud Case ini, terdapat job desk dan penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Misalnya saja untuk pembelian alat dan bahan itu ada Mbak Retno sama Mbak Naila. Untuk produksinya itu memang semua anggota, karena memang kita masing menghandlenya sendiri juga. Lalu ada saya sebagai pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan dana. Nah, kebutuhan dana sendiri ada 2. Yang pertama ada kebutuhan dana untuk aktiva tetap, kebutuhan dana untuk mendukung bisnis ramah lingkungan,
yang memproduksi recycling limbah plastik menjadi air podcast dari bahan baku seperti kain perca dan plastik sendiri. Sangat berfungsi untuk menciptakan barang yang sangat ramah lingkungan dan diproduksi secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kebutuhan dana untuk model kerja. Memanfaatkan kain perca dan juga plastik dalam produksi recycling limbah plastik menjadi air podcast dengan tetap berpegang pada standar ramah lingkungan sangat penting untuk memastikan keberhasilan optimal dan tujuan jangka panjang bisnis. Yang selanjutnya ada sumber dana. Sumber dana sendiri ada modal sendiri dalam konteks usaha bisnis ramah lingkungan seperti produk recycling limbah plastik menjadi air podcast merupakan bentuk inovasi yang berasal langsung dari pemilik usaha atau pengusahanya. Selain itu, model ini juga menghasilkan energi kreatif. Pemilik bisnis yang menggunakan dana mereka sendiri dapat meluncurkan bisnis mereka sesuai dengan tujuan mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh kekhawatiran investor eksternal. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode average rate of return atau ARR adalah alat untuk mengevaluasi investasi yang digunakan dalam konteks bisnis yang ramah lingkungan, seperti produk recycling limbah plastik menjadi air podcast. Selanjutnya ada metode playback, salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi investasi pada usaha ramah lingkungan seperti produk recycling limbah plastik menjadi air podcast adalah metode playback. Metode ini memungkinkan pemilik bisnis menghitung perkiraan percepatan investasi awal proyek melalui margin keuntungan yang dihasilkan proyek. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif ini, metode playback memiliki relevan yang sangat signifikan karena memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana proyek dapat meningkatkan investasi awal dan pada akhirnya menjadi hasil yang berkeuntungan. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama ada ekonomi. Pemanfaatan recycling limbah plastik menjadi air podcast dengan bertambahnya kain perca dibentuk menjadi berbagai karakter lucu. Kreasi produk baru, produk ini dapat dijadikan peluang bisnis yang ada dan juga mengurangi limbah plastik dan juga kain perca batik. Inovasinya adalah kita menambahkan limbah plastik dan kain perca menjadi daya tarik bagi konsumen, di mana masyarakat mengira hanya sampah biasa, tetapi jika kita inovasikan bisa menghasilkan kreativitas yang bermanfaat bagi lingkungan. Selanjutnya ada lingkungan. Pemanfaatan limbah plastik dan kain perca batik dapat mengurangi jumlah sampah plastik dan juga kain perca yang tidak terpakai atau dibuang. Selanjutnya ada sosial. Penggunaan kain perca batik bermotif pada air podcast juga membantu melestarikan budaya lokal. Kain batik bermotif mempunyai nilai budaya dan sejarah yang mendalam dalam warisan budaya Indonesia. Budaya dalam penilaian proyek pemanfaatan limbah plastik kain perca menjadi air podcast sebagai sumber pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada penanganan limbah plastik. Penanganan limbah plastik sendiri itu untuk masyarakat agar dapat mengurangi sampah yang ada di Indonesia, lebih tepatnya mengurangi dari limbah plastik dan juga kain perca agar tidak menumpuk dan menjadi lestari seperti kreativitas anak-anak di Indonesia menjadi lebih banyak lagi. Aspek yuridis ini, di aspek yuridis ini bentuk perusahaan kami yaitu usaha Airbat Cash ini merupakan bentuk badan usaha non hukum. Usaha ini dijalankan bersama-sama serta penanggung jawabnya secara pribadi dan keseluruhan. Jadi untuk aspek ini memang untuk persyaratannya itu masih tergolong sangat mudah, karena misalnya saja untuk mengurus di pemerintahan, di kecamatan, di ketua RT, di ketua RW, hanya memang masih belum
ke ranah yang badan hukumnya besar-besar. Tetapi tidak mungkin kemungkinan apabila memang produk air bekas ini sudah besar, itu nantinya untuk legalitasnya itu bakalan luas juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.